Aisyah terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya, suara jeritan ibunya masih bergema di telinga seperti mimpi buruk yang nyata. Malam itu, di rumah sederhana di pinggiran Jakarta, ibunya menemukan pesan singkat dari Nadia di ponselnya, dan ledakan amarah pun meledak. "Kamu bikin malu keluarga. Kalau tetangga tahu, kita bisa diusir dari kampung," teriak ibu, sementara ayah diam membisu, tatapannya penuh kecewaan yang menusuk. Aisyah, gadis berusia 25 tahun yang bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe trendy di kawasan Sudirman, hanya bisa menunduk, hatinya hancur berkeping-keping. Dia telah menyembunyikan rahasia ini selama bertahun-tahun, tak ingin kehilangan pekerjaan atau dukungan keluarga di tengah masyarakat Indonesia yang masih penuh prasangka terhadap kaum seperti dirinya. Tapi malam itu, rahasia itu hampir terbongkar, dan Aisyah tahu, ini baru permulaan dari badai yang akan datang. Pagi harinya, Aisyah bergegas ke kafe, berusaha melupakan kejadian semalam. Kafe itu, bernama Kopi Senja, adalah tempat dia mencari nafkah sejak lulus SMA. Bosnya, Pak Budi, pria paruh baya yang dikenal ketat tapi adil, selalu menekankan aturan, "Di sini, kita jaga image. Jangan bawa masalah pribadi ke tempat kerja." Aisyah setuju, karena itulah dia menyembunyikan orientasi seksualnya. Dia tak ingin dicap sebagai penyimpang seperti yang sering didengar di berita atau obrolan tetangga. Di Indonesia, meski hukum tak secara langsung melarang, tapi masyarakat dan keluarga sering jadi hakim yang paling kejam. Aisyah ingat bagaimana sepupunya diusir dari rumah karena dicurigai, dan dia tak mau nasib serupa. Di kafe, Aisyah bertemu Nadia, pacarnya yang bekerja sebagai barista di shift yang sama. Mereka bertemu 2 tahun lalu di sebuah acara seni underground di Yogyakarta, di mana komunitas kecil lesbian berkumpul diam-diam. Nadia, dengan senyum manis dan mata yang penuh semangat, membuat Aisyah merasa diterima untuk pertama kalinya. Tapi hubungan mereka harus disembunyikan, tak ada pegangan tangan di depan umum, tak ada panggilan sayang di kafe. "Kita harus hati-hati, Say," bisik Nadia suatu hari. "Kalau ketahuan bisa-bisa kita dipecat." Aisyah mengangguk, tapi dalam hati dia merasa lelah. Mengapa dia harus berpura-pura? Mengapa cinta seperti ini dianggap salah? Hari itu berjalan biasa saja hingga sore menjelang. Pelanggan ramai, tip mengalir deras ke kotak bersama. Aisyah bekerja keras, melayani dengan senyum palsu, sementara pikirannya melayang ke ibu yang masih marah. Saat istirahat, dia curi-curi pandang ke Nadia yang sedang menyeduh kopi dengan lincah. Tapi tiba-tiba, Pak Budi memanggilnya ke ruang belakang. "Aisyah, ada yang mau saya bicarakan," katanya dengan nada serius. Jantung Aisyah berdegup kencang. Apakah bos tahu? Tapi Pak Budi hanya membahas jadwal shift dan Aisyah lega. Namun saat kembali ke depan dia perhatikan kotak tip tampak lebih ringan. Mungkin salah hitung, gumamnya. Malam itu setelah tutup, Aisyah dan Nadia berjalan pulang bersama, tapi tak terlalu dekat. "Ibu kamu gimana?" tanya Nadia pelan. Aisyah menghela napas. "Masih marah. Dia bilang kalau aku nggak berubah, dia akan cari jodoh buat aku." Nadia memegang tangannya sebentar di kegelapan. "Kita kuat, Say. Tapi kadang aku mikir, apa kita harus terus sembunyi begini?" Pertanyaan itu menusuk. Aisyah tahu, di Indonesia, pernikahan adalah kewajiban sosial. Keluarganya, dari kelas menengah bawah di Jawa, selalu menekankan nilai-nilai tradisional, agama, keluarga, dan norma masyarakat. Menjadi lesbian berarti melawan semua itu, berarti risiko diusir, dicemooh, atau bahkan kehilangan pekerjaan. Keesokan harinya, konflik mulai memuncak. Di kafe, seorang pelanggan tetap, Bu Rina, ibu rumah tangga yang suka bergosip, bertanya pada Aisyah, "Kapan nikah, Nak? Umur segitu kok masih sendiri?" Aisyah tersenyum kaku. "Belum ada yang cocok, Bu." Tapi dalam hati dia ingin berteriak, "Aku sudah punya, tapi dia perempuan."
Nadia mendengar dan memberi isyarat diam, tapi saat itu Pak Budi muncul dan tatapannya aneh. Aisyah, Nadia, ke belakang sebentar. Di ruang belakang, bos mengeluarkan ponselnya. Saya lihat kalian berdua dekat sekali. Ada apa? Aisyah panik, tapi Nadia menjawab tenang, kami sahabat Pak. Pak Budi mengangguk, tapi matanya penuh curiga. Sore itu, saat hitung tip, Aisyah sadar ada yang hilang. Uang yang seharusnya Rp500,000 hanya tersisa Rp300,000. Siapa yang ambil? Tanyanya pada rekan kerja. Semua menggeleng. Nadia curiga, mungkin Pak Budi. Dia kan yang pegang kunci. Aisyah ragu. Pak Budi adalah bos yang dihormati, meski kadang pelit. Tapi malam itu, saat pulang, Aisyah mendapat pesan dari ibu, pulang cepat. Ada tamu. Tamu itu adalah Pak Hadi, pria dari kampung sebelah, yang diusulkan sebagai calon suami. Kamu harus nikah, Aisyah. Ini untuk kebaikanmu, kata ibu. Aisyah menolak halus, tapi ibu marah, jangan bikin malu. Kalau kamu suka perempuan, itu dosa. Kata-kata itu seperti pisau, dan Aisyah lari ke kamar, menangis. Dia merasa terjebak antara cinta dan kewajiban. Hari berikutnya, ketegangan meningkat. Di KAE, Pak Budi memanggil Aisyah lagi. Saya tahu rahasiamu, katanya dingin. Aisyah kaget. Apa maksud Pak? Bos menunjukkan foto dari Cik, Aisyah dan Nadia berpelukan singkat di gudang. Ini nggak pantas. Kalau pelanggan tahu, bisnis saya hancur. Aisyah memohon, tolong jangan bilang siapa-siapa, Pak. Saya butuh kerja ini. Pak Budi tersenyum licik. Baik, tapi kamu harus kerja ekstra tanpa keluh. Dan tip hari ini saya ambil separuh untuk biaya diam. Aisyah terkejut. Ini pemerasan. Tapi dia tak punya pilihan. Nadia marah saat tahu kita harus lawan. Tapi Aisyah takut kalau ketahuan keluarga aku hancur. Malam itu di rumah ayah bicara, Aisyah, kami sayang kamu. Tapi masyarakat nggak akan terima. Pikirkan masa depanmu. Aisyah merasa bersalah. Apakah dia egois? Apakah cinta ini layak untuk semua pengorbanan? Dia hubungi Nadia, aku capek sembunyi. Nadia balas, kita hadapi bersama. Tapi Aisyah ragu, dan itu jadi celah pertama dalam hubungan mereka. Pagi yang cerah di Jakarta tak bisa hilangkan kegelisahan Aisyah. Dia tiba di KAE lebih awal, berusaha fokus pada pekerjaan. Tapi mata Pak Budi selalu mengawasi, seperti elang yang siap menerkam. Kerja bagus kemarin, katanya sambil menyeringai. Aisyah tahu itu kode untuk jaga rahasiamu. Tip hari itu lagi-lagi berkurang dan Aisyah curiga bos yang ambil. Rekan kerja mulai bergunjing, kenapa Aisyah kelihatan takut sama Pak Budi. Nadia coba tenangkan, kita kumpulin bukti. Tapi Aisyah takut risiko. Siang itu Burina datang lagi, kali ini dengan teman-temannya. Mereka obrol tentang berita terkini, dengar nggak ada artis yang ketahuan lesbian. Malu banget keluarganya. Aisyah mendengar dan hatinya perih. Di Indonesia, media sering sensasionalkan isu LGBT, membuatnya jadi bahan ejekan. Nadia bisik, jangan dengar mereka. Tapi kata-kata itu menusuk dalam. Aisyah ingat masa kecilnya di desa, di mana agama diajarkan ketat, cinta hanya antara pria dan wanita. Dia pernah coba berubah, tapi gagal. Nadia adalah cahaya dalam kegelapan itu. Sore hari, konflik memuncak. Pak Budi panggil Aisyah dan Nadia ke belakang. Saya lihat kalian lagi-lagi dekat. Ini terakhir kali saya peringatkan. Kalau enggak, saya bocorkan ke semua orang. Nadia marah, ini pemerasan Pak. Bos tertawa, ini bisnis. Kalian pilih, diam atau keluar. Aisyah menangis, tolong Pak. Saya butuh uang untuk keluarga. Pak Budi setuju, tapi ambil seluruh tip hari itu.
Ini hukuman, katanya. Pulang malam, Aisyah cerita pada Nadia di taman kecil dekat Kai. Aku nggak tahan lagi. Nadia pegang tangannya, kita bisa pindah kerja. Tapi Aisyah ragu, di mana? Semua tempat sama, masyarakatnya sama. Mereka berpelukan, tapi tiba-tiba ada suara, Aisyah. Itu adiknya, Rina, yang kebetulan lewat. Rina kaget, kalian. Aisyah panik, jangan bilang ibu. Rina janji, tapi matanya penuh kebingungan. Malam itu, di rumah, Rina tanya, Kak, kenapa kamu suka perempuan? Aisyah jelaskan, ini aku, Rin. Bukan pilihan. Rina mengerti sedikit, tapi takut kalau ibu tahu, dia sakit hati. Keesokan di Kai, Pak Budi semakin parah. Dia suruh Aisyah kerja lembur tanpa bayar, sambil bisik, ingat rahasiamu. Nadia marah dan konfrontasi, kami laporkan polisi. Pak Budi ancam polisi. Mereka malah benci orang seperti kalian. Di Indonesia, meski tak ilegal, polisi sering diskriminasi terhadap LGBTQ. Aisyah tarik Nadia, jangan. Tapi Nadia kecewa, kamu takut terus, Say. Kita harus berjuang. Malam itu ibu panggil Aisyah, Pak Hadi mau datang lagi. Kamu harus setuju. Aisyah tolak, aku nggak suka pria, Bu. Ibu marah, itu karena pengaruh buruk. Nadia itu, kan? Aisyah kaget, dari mana tahu? Ternyata Rina cerita. Pengkhianatan dari adik sendiri membuat Aisyah hancur. Kamu bikin keluarga rusak, teriak ibu. Ayah campur, pilih, berubah atau keluar rumah. Aisyah menangis sepanjang malam, merasa sendirian. Hari berikutnya, di Kai, Nadia coba dukung, kita hadapi keluargamu. Tapi Aisyah marah, ini salahmu. Kalau nggak dekat, nggak begini. Nadia terluka, aku sayang kamu. Pertengkaran pertama mereka lahir dari tekanan. Pak Budi lihat dan senang, lihat hubungan kalian rapuh. Dia ambil tip lagi, tapi kali ini Aisyah protes, ini curang. Bos balas, mau saya bocor ke pelanggan. Sore itu Bu Rina datang dan dengar gosip dari rekan kerja. Aisyah lesbian, bisiknya. Aisyah dengar dan lari ke belakang, menangis. Nadia ikut, kita harus kuat. Tapi Aisyah putus asa, mungkin kita pisah. Nadia syok, jangan. Tapi Aisyah merasa itu satu-satunya cara lindungi semua. Malam di rumah, Pak Hadi datang. Aisyah cantik, cocok jadi istri, katanya. Ibu paksa setuju. Aisyah diam, hatinya konflik. Apakah ini pengorbanan yang benar? Atau pengkhianatan pada diri sendiri? Pagi di Jakarta terasa lebih berat bagi Aisyah. Dia hindari Nadia di Kai, mata mereka tak bertemu. Pak Budi perhatikan dan tertawa dalam hati. Kerja keras hari ini, katanya pada Aisyah, sambil ambil tip diam-diam. Aisyah tahu, tapi diam rekan kerja mulai curiga, kenapa Aisyah berubah. Nadia coba dekati, Say, bicara dong. Tapi Aisyah tolak, ini untuk kebaikan. Siang itu pelanggan ramai, termasuk kelompok mahasiswa yang diskusi tentang hak LGBTQ. Di Indonesia, kita butuh perubahan, kata salah satu. Aisyah dengar dan haru, tapi takut. Di negara ini, meski ada komunitas kecil di kota besar, tapi konservatisme masih kuat, terutama di keluarga Muslim tradisional seperti miliknya. Nadia bisik, lihat, ada yang dukung kita. Tapi Aisyah geleng, itu mimpi. Sore hari, Pak Budi panggil Aisyah. Saya dengar kamu mau nikah. Bagus, berubah. Aisyah kaget, dari mana tahu? Bos senyum, dari adikmu. Dia cerita ke rekan kerja. Pengkhianatan lagi. Rina yang katanya janji diam. Aisyah marah dan hubungi Rina, kenapa? Rina nangis, aku takut, Kak. Ibu paksa aku cerita. Keluarga jadi musuh. Malam itu, Nadia datang ke rumah Aisyah diam-diam, kita bicara. Di kamar, mereka berdebat, kamu mau nikah sama pria, tanya Nadia. Aisyah jawab, untuk keluarga.
Nadia marah, itu bohong pada diri sendiri. Aisyah terluka, kamu gak paham tekanan aku. Pertengkaran hebat, Nadia pergi dengan air mata. Keesokan di KAE, Pak Budi semakin berani. Dia hina Aisyah di depan rekan, Aisyah jangan bawa masalah pribadi. Kalau enggak, saya bocor semuanya. Nadia dengar dan konfrontasi, cukup Pak. Bos marah, kalian berdua dipecat kalau berani. Aisyah tarik Nadia, henti. Tapi Nadia tolak, aku enggak takut lagi. Siang itu, Burina datang dan langsung tanya, benar kamu lesbian? Aisyah panik. Bukan urusan Bu. Tapi Burina gosip ke pelanggan lain. KAE mulai ramai bisik-bisik. Pak Budi lihat peluang, lihat, ini dampaknya. Dia ambil semua tip dan bilang, ini untuk kerugian image. Malam di rumah, ibu dan ayah ultimatum, nikah atau keluar. Aisyah pilih nikah, tapi hati hancur. Dia hubungi Nadia, Ma. Nadia balas, kamu pilih mereka daripada kita. Pengkhianatan dari Aisyah sendiri. Hari berikutnya, klimaks mendekat. Di KAE, Nadia resign, aku nggak bisa lihat kamu begini. Aisyah menangis, jangan pergi. Tapi Nadia pergi. Pak Budi senang, sekarang aman. Tapi Aisyah marah, kembalikan tip kami. Bos tolak, bukti apa? Sore itu, rekan kerja dukung Aisyah, kami tahu Pak Budi curang. Mereka rekam bukti. Aisyah ragu, tapi ingat kata Nadia, berjuang. Malam, Aisyah konfrontasi keluarga, aku lesbian dan itu aku. Ibu syok, ayah diam, Rina dukung, kakak pantas bahagia. Tapi ibu marah, keluar. Aisyah pergi sendirian tapi mulai bangkit. Malam gelap di Jakarta, Aisyah keluar rumah dengan tas kecil, air mata mengalir. Kamu bikin malu, teriak ibu dari pintu. Ayah hanya lihat, tak bicara. Aisyah jalan tanpa tujuan, hubungi Nadia, aku keluar rumah. Nadia jawab, datang ke apartemenku. Di sana mereka berpelukan, ma aku tinggalkan kamu, kata Nadia. Aisyah, aku yang salah, takut terus. Pagi berikutnya, Aisyah tak ke KAE. Dia putuskan lawan Pak Budi. Dengan bukti dari rekan, dia lapor ke polisi. Ini pencurian, katanya. Polisi ragu karena isu, tapi terima laporan. Pak Budi kaget saat dipanggil, ini itnah. Tapi bukti kuat. Siang itu, berita menyebar di KAE. Pelanggan tahu, beberapa dukung yang lain pergi. Burina minta maaf, aku salah gosip. Aisyah balas, itu masa lalu. Nadia kembali kerja, mereka sekarang terbuka sedikit. Tapi tekanan belum berakhir. Keluarga hubungi, pulang, kita bicara. Aisyah pergi, ibu nangis, aku takut masyarakat. Aisyah jelas, aku tetap aku. Ayah bicara, kami coba pahami. Rina dukung, ini aman sekarang. Malam itu, Aisyah dan Nadia rencana masa depan, pindah ke Bali, lebih bebas. Tapi Aisyah ragu, keluarga. Nadia, mereka akan terima pelan-pelan. Hari berikutnya, Pak Budi dipecat oleh pemilik KAE setelah investigasi. Aisyah naik jabatan tapi trauma tetap. Dia mulai ikut komunitas online, cerita pengalaman. Sore, konflik baru, teman lama hina di media sosial. Penyimpang. Aisyah balas, ini hakku. Dukungan datang dari tak terduga. Malam, Aisyah renung, pengorbanan ini layak. Dia kehilangan rumah, tapi dapatkan kebebasan. Pagi cerah, Aisyah dan Nadia jalan di taman, pegang tangan pelan. Kita menang, kata Nadia. Tapi Aisyah tahu perjuangan panjang. Di Indonesia, perubahan lambat, tapi ada harapan. Siang, keluarga datang ke apartemen. Ibu minta maaf, aku salah paksa kamu. Ayah angguk, kami belajar. Rina senang, kakak hebat. Sore di KAE baru, Aisyah kerja dengan tenang. Tak ada lagi sembunyi. Rekan dukung. Malam, Aisyah tulis diari, aku bayar mahal, tapi sekarang bebas.
Apakah menyembunyikan identitas sejati selalu membawa kebahagiaan atau justru kehancuran?